warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat. Kembali lagi bertemu dengan saya, Meita Ratu. Kali ini masih terkait dengan lowongan pekerjaan di bidang hospitality industry. Tapi khususnya untuk Anda yang ingin berkarir di bidang food service. Akan saya tunjukkan sebuah website yang merupakan website dari recruiter company di mana Anda bisa mendaftar menjadi candidate atau menjadi staff dan Anda masuk ke dalam database mereka, ya. Jadi ini adalah recruiter company. Oke, saya akan tunjukkan sekarang, ya. Anda tetap harus masuk ke dalam the main website, yaitu Go to HR, di mana ini adalah website yang khusus untuk hospitality industry untuk provinsi British Columbia. Ya, jadi ini berlaku biasanya untuk Anda yang mau bekerja di British Columbia, ataupun bagi student saya biasanya yang mau sekolah di daerah Vancouver, di British Columbia, atau di Kelowna, atau di Okanagan, pokoknya in BC. Ya, oke. So, the website is go to hr.ca. Kalau Anda sudah ada di halaman ini, Anda ke bawah sini, ada yang namanya company directory. Oke, company directory ini, oke, adalah semua company, Anda klik companies-nya. Nah, ini adalah semua company atau perusahaan yang melakukan job posting. Atau kalau ada lowongan kerjaan, mereka akan masuk ke website ini, sorry. Kemudian mereka akan memposting job lowongannya. Tetapi perusahaan ini kan bermacam-macam. Ada perusahaan untuk winery, ada untuk tour, ada untuk perhotelan, ada restoran. Tapi saya menemukan satu website recruiter company di mana Anda bisa masuk sebagai calon kandidat, masuk mendaftarkan diri sehingga employer-employer ini jika memerlukan chef atau cook atau kitchen helper atau dishwasher masuk ke recruitment company itu, ya. Nama recruiternya adalah Cook for Hire, ya. Cook for Hire, and then Anda klik search. Nah, Anda akan masuk ke page ini atau halaman ini, namanya Cooks for Hire Management Incorporate. Jadi dia sebuah recruitment company. Ini websitenya. Klik di sini. Nah, jadi ini adalah sebuah recruiter atau recruitment company di mana semua employer yang mau meng-hire cook staff atau kitchen staff atau kitchen helper dia masuk ke sini, ya. Nah, saya akan mengajarkan Anda atau memberitahu Anda informasi bagaimana caranya mendaftar. Tapi kalau Anda mau lihat sedikit sebentar, ini dia. Website-nya bagus ya. Bahkan mereka membantu para employer untuk ngurus payroll-nya juga. Oke? Nah, ini dia. Oke, nah sekarang gimana caranya Anda mendaftar sebagai staff? Anda masuk ke contact, klik contact. Nah, get in touch now. Oke, ini office-nya ya. Lihat di sini office-nya. Call us. Ini email. Biasanya Anda bisa email, pasti bisa. Tetapi maksud saya, email itu kan kadang-kadang masuk ke spam atau ke junk emailnya mereka. Misalnya, apalagi kalau dari luar Kanada. Salah satu cara adalah selalu apply online, apply ke website yang bersangkutan. Nah, Anda apply ini di sini. Masukin full name. Ingat, full name-nya harus sesuai dengan legal dokumen Anda. Suatu saat Anda bikin paspor, namanya siapa? Misalnya Mita Ratu. Nah, itu nama legal name-nya. Masukin. Email. Remember, email harus profesional. mita.ratu@gmail.com atau siapa aja. Harus profesional. Phone. Anda tidak perlu memasukkan phone. Karena Anda melihat di sini, yang ada tandanya bintang seperti ini, itu adalah data-data yang mandatory atau wajib Anda isi. Phone kalau dia tulis optional berarti nggak usah. Nah, artinya gimana caranya, Bu, nanti dia menghubungi saya? By email, which is itu most of the time, itu adalah Canadian culture, selalu melakukan melalui email, atau kalaupun dia mau melakukan phone interview, dia akan menggunakan Skype. Misalnya, Skype itu sering banget digunakan untuk phone interview. Kemudian Anda masukin resume. Jadi Anda choose file,
Kalau ada resumenya itu ada di komputer Anda, tinggal klik choose file and then upload, ya. Kemudian Anda tulis di sini becoming a staff. Jadi Anda wanna be a staff, oke? Nah, ada additional information yang bisa Anda tulis. Contohnya, Anda ingin memasukkan prestasi Anda sebagai chef, sebagai cook, sebagai apapun selama Anda bekerja, pengalaman kerja Anda. Pernah misalnya menjadi juara memasak, pernah menjadi employee of the month, bekerja di hotel mana, Anda masukin secara detail, ya. Selalu menggunakan kata-kata Dear Hiring Manager. My name is, misalnya siapa, bla 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 bla. Kalau Anda bingung dengan bahasa Inggrisnya, kalau menurut saya, nggak apa-apa, Anda bisa masuk ke Google Translate, ya, misalnya Google Translate di sini, Anda tulis, misalnya saya pernah menjadi juara memasak makanan Indonesia, misalnya. Juara memasak masakan dong ya. Masakan Indonesia. Misalnya di hotel, misalnya pernah menjadi juara masak masakan Indonesia. Nah, ya kan? Misalnya di Bali pada saat selama saya bekerja, misalnya ini contoh ya, selama saya bekerja hampir 5 tahun. Oke, ini cuma contoh ya. Kalau misalnya Anda bingung cara nulis bahasa Inggrisnya gimana. Setelah ini kan kelihatan, I've been a champion of cooking Indonesian cuisine in Bali during my work for almost 5 years. So you click the copy here, copy translation, and then you go back to the application, and then you just paste it. Paste-nya itu bisa Ctrl-V atau Ctrl-V, ya. Nah, ini bisa. Jadi Anda bisa tulis segala macam di Google Translate ini kalau bingung. Kemudian tinggal klik copy, balik lagi, Anda isi. Oke? Nah, kemudian kalau mau mendapatkan update, ingat ya, pada saat pengisian ini, balik lagi. Pada saat pengisian ini harus actual, harus yang berisi prestasi, achievement, harus ada datanya, misalnya tanggal segini, saat itu Anda ada lokasinya di mana, misalnya di Dubai, di Bali, di Jakarta, dimanapun, atau Anda prestasinya mendapatkan apa, ya harus actual, ya harus berupa informasi yang akurat. Jadi orang ngelihat, recruiter ini ngelihat, gila nih orang bagus banget gitu loh. Dia akan promote ke employer-nya. Karena dia kan punya data employer juga. Kalau Anda kan ini masuk sebagai datanya employees, oke? Kemudian Anda klik kalau ingin mendapatkan email updates dari Cooks for Hire. Nah, ini nggak tahu kenapa choose file lagi, saya nggak ngerti. Mungkin maksudnya file, kalau misalnya Anda punya sertifikat yang Anda bisa scan, Anda juga upload di sini ya. Biasanya saya contohnya kemarin, saya mau apply sekolah misalnya gitu. Dia bilang, "Oke Mita, semua scan dokumen kamu dan di-upload, ijazah yang sebelumnya atau IELTS kamu dan segala macam." Maka saya scan dokumennya, saya upload, choose file ini. Oke? Kalau Anda nah ini kan perlu ada code supaya make sure Anda spam. Remember kan? Karena Anda selalu fight for the spam. Ini contoh recruiter yang benar, yang artinya nggak perlu bayar, Anda tinggal daftar dan gratis. Anda harus masukin kodenya. Gimana caranya? Begitu Anda klik message, ya. Nah ini kan masih merah, nggak boleh merah harusnya, karena ini kan saya kosongin. Tapi kalau udah diisi dia nggak bakal merah. Ada code-nya di sini, oke? Code-nya ini harus dimasukin. 3Z, nggak boleh salah ya, CR6. Oke? Kalau misalnya itu nggak bagus atau nggak benar, dia akan balik lagi ngasih code yang baru. Baru Anda kirim send message-nya. Nah, ini menurut saya recruiter company yang cukup menurut saya bagus untuk Anda bekerja atau Anda melamar sebagai cook, chef, atau apapun posisi Anda di food service. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Nah, kalau ingin mendapatkan update tadi saya bilang itu,
jangan lupa klik update-nya ini. Kalau Anda pengen email, boleh aja Anda kirim email ke sini, info.cookshire.com, dan Anda bilang, "Saya sudah upload data saya, resume saya." Again, when you send an email, juga harus sopan kata-katanya itu. Maka Anda bisa menggunakan Google Translate tadi itu. Kalau menggunakan Google Translate, bahasa Indonesianya harus proper, harus bagus supaya di translate-nya juga bagus, karena kadang-kadang Google juga bingung, ya. Nah, oke, kemudian Anda masuk lagi, Anda kirim ke email dan bilang, "Saya sudah upload." Jadi orang yang terima ini email ini juga dia akan double check, ya. Oke, mudah-mudahan berguna, bermanfaat, tetap semangat, ya. Saya terus ingin membantu. Mudah-mudahan saya menemukan lagi atau saya terus research untuk konten ataupun lowongan kerja di bidang lain, ya. Tapi intinya, bekerja di food service atau bekerja di hospitality industry adalah salah satu stepping stone, salah satu batu loncatan untuk siapapun yang sampai Kanada ingin cepat bekerja. Karena British Columbia adalah British Columbia, terutama di Vancouver, di Burnaby, dimanapun adalah sebuah provinsi yang memang bernuansa turis ya, kita merupakan turis destinasi untuk siapapun yang datang ke Kanada. Dan kemudian menurut saya, pekerjaan di food service itu kan seasonal, artinya kadang-kadang, hampir hampir semua season sih dia selalu buka ya, tetapi karena Covid ini pasti sekarang agak berbeda situasinya, tapi kita nggak pernah tahu, mudah-mudahan Covid cepat hilang. Nah, Anda daftar dari sekarang. Kalau kiranya nanti dia perlu orang di bulan Juni, dia perlu Anda bekerja, terutama untuk Anda yang memiliki specific skill, apakah itu misalnya meat cutter, apakah Anda seorang chef yang bisa memasak makanan spesifik masakan Indonesia? Anda harus tulis tuh, masakan Indonesianya apa, spesifik Bali, Kalimantan, Jawa, terserah. Karena culture dari employer di Kanada, terutama yang memiliki restoran, mereka itu selalu mencari, cook atau chef yang memiliki specific skill, oke? Cukup sekian, nanti kelamaan ya. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Sampai ketemu di Kanada, semoga bermanfaat. Stay tune, terus share and subscribe. Mudah-mudahan saya bisa terus membantu Anda untuk memberikan informasi terkini seputar lowongan pekerjaan di berbagai bidang. Saya Mita Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye. Sehat-sehat ya.